besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Sami dalam khotbah online hari Minggu 14 Juni 2020. Sebelum kita membaca firman Tuhan, Kakak ingin mengajak adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Dan ya Tuhan, di saat ini dalam IHMPT kami yang dilakukan secara online, kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Engkau mampukan untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan oleh tuntunan Roh Kudus kami pun boleh dimampukan menjadi pelaku firman yang kami baca dan dengar. Dan Tuhan Yesus, Engkau berfirmanlah, sebab kami perlu mendengar firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami, terang pada jalan kami. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di saat ini diambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Demikian perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan kita. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ada suatu ungkapan yang menarik. Lakukan apa yang kamu katakan, dan katakan apa yang kamu lakukan. Do what you say what you do. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu untuk kita lakukan, hendaklah itu harus kita tepati. Karena pada akhirnya sesuatu yang kita sampaikan untuk kita akan melakukan akan dipahami atau dimaknai sebagai sebuah janji. Dan tentu janji adalah hutang yang harus kita bayar. Jadi jangan mau adik-adik kalau kita disebut sebagai orang yang suka ingkar janji, atau yang suka obral janji, memberi harapan palsu, dan lain sebagainya. Omong doang misalnya. Jadi kita biasakan diri kita untuk menjadi orang yang dapat melakukan apa yang kita katakan untuk hendak kita lakukan. Begitupun sebaliknya, kita juga jujur untuk
mengatakan apa yang sudah kita lakukan. Pembacaan Alkitab kita di saat ini mau memisahkan antara Laban dengan Yakub. Laban yang juga adalah mertua dari Yakub. Laban yang menemui Yakub ketika mereka berada di dalam perjalanan. Mereka di sini adalah ketika Yakub bersama dengan kedua istrinya, Lea dan Rahel, beserta anak-anaknya dan seluruh rombongannya, bahkan ternak hasil yang diperoleh ketika bersama-sama dengan Laban. Mereka hendak balik ke negeri asal dari Yakub. Dan dalam perjalanan tersebut, Laban menjumpai Yakub dan terjadilah perjanjian sebelum Laban akhirnya berpisah dengan Yakub. Dan perjanjian itu ditandai dengan dibangunnya sebuah tugu dari timbunan batu. Dan tugu tersebut atau timbunan batu tersebut dinamai oleh Laban sebagai Yegar Sahaduta. Sedangkan untuk Yakub menamainya adalah dengan Galet, yang artinya kurang lebih adalah Tuhanlah yang berjaga-jaga atau menjadi saksi di antara perjanjian mereka. Jadi adik-adik, Laban yang tadinya begitu marah terhadap Yakub karena pergi meninggalkan Laban, Yakub yang membawa semua hasil yang dia peroleh ketika bersama dengan Laban, termasuk kedua anak Laban yang merupakan istri dari Yakub, yaitu Lea dan Rahel, juga anak-anak dari Yakub, ternak-ternak dan lain sebagainya, akhirnya memilih untuk mengadakan perdamaian lewat sebuah perjanjian dengan dibangun tugu tadi. Di situ mau diperlihatkan bahwa campur tangan Allah yang terjadi di antara Laban dengan Yakub, yang tadinya mungkin Laban begitu emosi, begitu hendak mengata-ngatain, bahkan bisa saja terjadi suatu pertikaian, perselisihan yang hebat. Namun ada campur tangan dari Allah Tuhan sehingga hal tersebut tidak terjadi, bahkan terjadi perjanjian perdamaian. Adik-adik, apa yang mau disampaikan di sini bahwa ketika kita mau menyerahkan semua langkah kehidupan kita dari hari ke hari, kita berserah penuh hanya kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, maka mungkin tadinya kita hendak melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki, yaitu misalnya dengan hendak mengata-ngatai orang lain, memarahi orang lain. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu Tuhan membuat kita menjadi pembawa sukacita, pembawa damai dimanapun kita berada. Andalkanlah Tuhan, mintalah campur tangan Tuhan Allah dalam semua apapun yang hendak kita lakukan, maka di situ kita boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan dimanapun. Baik itu kita ada di rumah, baik itu kita ada bersama dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggal kita, bahkan di sekolah, gereja, dan dimanapun. Terlebih di saat ini, walaupun kita mungkin hanya lebih sering berada di rumah, kita tidak menjadi bosan, kita boleh tetap dapat membawa sukacita, kedamaian, rasa senang buat kakak adik, buat papa mama, atau saudara-saudara lain yang ada di dalam rumah bersama-sama dengan kita dalam menghadapi situasi pandemi ini, pandemi COVID-19. Kita dapat hadapi bersama dengan Tuhan Yesus, memohon penyertaan perlindungan Tuhan Yesus yang pada akhirnya dapat memberkati kita menghadapi semua ini, dan juga bersama-sama dengan semua anggota keluarga kita. Karena jauh lebih baik kita menghadapinya bersama-sama bergotong royong dibanding kita menghadapinya dalam kesendirian.
Oke adik-adik, yang mau kakak sampaikan ini bahwa hidup terus berpengharapan dalam Yesus Kristus yang adalah sumber pengharapan dan kekuatan kita untuk menjalani keseharian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan dengar di saat ini. Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Dan kami mau selalu menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah kondisi dunia di saat ini. Tuhan Allah melindungi, menyertai, memberkati kami, orang tua kekasih kami, saudara-saudara kami, sanak keluarga kami yang dekat maupun jauh, teman-teman kami, semuanya Tuhan mau campur tangan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kami dapat menyelesaikan IHMPT online ini ya Tuhan. Berkatilah firman yang telah kakak layan kami sampaikan dapat berguna bagi kami ke depannya. Tuhan Yesus, berkati juga kesehatan dan pekerjaan orang tua kami Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka sehat selalu dan pekerjaan mereka akan selalu berjalan lancar. Tuhan Yesus, berkati juga kesehatan teruna dan kakak layan teruna. Berkatilah berikanlah kami kesehatan ya Tuhan, supaya kami dapat menjalankan hari-hari kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga para petugas medis dan orang sakit. Berkatilah para petugas medis supaya mereka terus semangat untuk membantu orang yang sakit ya Tuhan. Dan berkati juga orang-orang yang sakit COVID-19 supaya mereka terus diberikan semangat untuk mau sembuh dari penyakit mereka. Tuhan Yesus, berkati juga sekolah minggu online, IHMPT online ini ya Tuhan. Semoga IHMPT online ini dapat berguna bagi kami para teruna ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga pergumulan kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan dan berikanlah kami jalan untuk menyelesaikan pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah gereja kami, gereja GPIB Efata, dan juga gereja di seluruh dunia agar tetap percaya kepada kuasa-Mu, ya Tuhan. Dan juga sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam memenuhi kebutuhan negeri dan dapat melaksanakan tugas mereka dengan sempurna dalam masa pandemi ini. Dan kerukunan umat beragama untuk menghormati dan menghargai satu sama lain walaupun tidak seiman. Kita juga berdoa untuk GPIB Efata yang berulang tahun ke-70 tahun. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.
saksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan